Di tahun 2026 ini kita melihat kondisi yang anomali, di mana kondisinya saat emas naik, bahkan kemarin menyentuh all time high di 5.000, tembus 5.000 bahkan menyentuh 5.100, itu ternyata Bitcoin justru cenderung turun. Demikian juga dengan kripto-kripto yang lain. Nah, ini bagaimana menurut Pak Oskar mengenai anomali ini? Menurut saya pribadi, kita harus melihat satu kesatuan ya, pasar emas, pasar saham, pasar kripto itu sebagai satu kesatuan. Jadi kalau memang kita sebagai investor yang cerdas, saya kira kita harus melihat momen-momen kapan tepat untuk membeli dan kapan tepat untuk menjual. Kelebihan Bitcoin adalah pada saat suatu negara mengalami krisis, Bitcoin menjadi aset yang paling dicari karena mudah dipindahkan dan mudah ditukar di mana aja di seluruh dunia. Apabila memang terjadi krisis yang lebih besar, saya percaya di negara tersebut Bitcoin akan mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Pada saat ada satu negara yang melakukan pembelian dalam jumlah besar, otomatis harga kripto di seluruh dunia akan juga ikut bergejolak. Ini adalah momen-momen yang mungkin bisa dimanfaatkan buat para trader kripto nih, untuk membeli dan menjual pada saat yang cepat. Halo Sobat Sip, kali ini kita kembali kedatangan narasumber favorit Anda, yaitu Bapak Oskar Darmawan, untuk kita membahas tentang kondisi makroekonomi dunia, Indonesia, dan juga cryptocurrency. Halo Pak Oskar, gimana kabarnya Pak Oskar? Senang Bapak kembali lagi bersama dengan kami. Terima kasih untuk waktunya Pak Oskar. Thank you Ko Sony, sudah diundang kembali nih buat ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Pak Oskar, ini kan kondisi market saat ini cukup anomali menurut saya dan banyak sekali investor yang lain. Karena di pergerakan di tahun 2025 kemarin, kecenderungan saat harga emas naik, itu kripto juga naik. Saat emas turun, kripto juga biasanya turun gitu. Tapi di tahun 2026 ini kita melihat kondisi yang anomali, di mana kondisinya saat emas naik, bahkan kemarin menyentuh all time high di 5.000, tembus 5.000 bahkan menyentuh 5.100, itu ternyata Bitcoin justru cenderung turun. Demikian juga dengan kripto-kripto yang lain. Nah, ini bagaimana menurut Pak Oskar mengenai anomali ini? Kalau dari saya pribadi, saya merasa ini bukan suatu anomali sih, Coach Tony. Tapi saya merasa bahwa ini memang sesuatu yang wajar nih. Karena ini seperti yang dibahas di seminar kita sebelumnya kan. Bahwa di tahun 2026 ini khususnya di awal, pasti akan ada penyesuaian harga. Maka kita bisa melihat adanya penurunan sekitar hampir 30% nih dibandingkan harga tertingginya yang terjadi di tahun lalu. Ya, tapi ini memang semua sesuai dengan kurva 4 tahunannya Bitcoin, di mana Bitcoin itu setiap 4 tahun ada yang mengalami harga kenaikan dan setelah itu diikuti dengan harga penyesuaian. Iya, iya. Nah, berarti sebetulnya tidak selalu pergerakan harga emas selalu bersama dengan Bitcoin gitu ya Pak ya. Tetapi Bitcoin memang punya siklus tersendiri gitu. Betul, jadi Bitcoin itu punya siklus 4 tahunan yang memang sudah sejak tahun 2009 pertama kali muncul dan secara teknikal memang seperti itu ya. Tapi memang ada momen-momen di mana pada saat harga emas naik karena adanya terjadi kegoncangan dunia, harga Bitcoin akan ikut bergerak. Contohnya aja yang terjadi di minggu lalu. Ya, di minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu itu pada saat terjadi Venezuela, ya, penangkapan Presiden Venezuela itu terjadi lonjakan harga Bitcoin tuh. Yang juga harga emas mengalami kelonjakan. Padahal biasanya kalau nggak ada kejadian seperti itu pasti Bitcoin masih turun. Iya, iya. Jadi kemarin kenaikan daripada Bitcoin ini lebih cenderung karena faktor makroekonomi ya Pak ya, bukan dari Bitcoin-nya tersendiri gitu Pak. Ya, kalau Bitcoin sendiri secara kurva 4 tahunan itu cenderung bisa dikatakan kurvanya memang 4 tahunan ada masa-masa dia naik, masa-masanya dia sideways. Ya. Nah, yang menarik ternyata kalau yang kemarin itu biasanya harga emas naik, Bitcoin naik, saham turun. Tapi yang kali ini menariknya harga emas naik, harga saham naik, ya. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang lebih suka untuk investasi saham, baik itu di saham Amerika, di saham di Eropa atau bahkan di IHSG, itu kita semua tembus all time high, Pak ya, break all time high. Sehingga banyak orang yang sekarang lebih suka untuk investasi di saham dibandingkan investasi di kripto. Karena majority market
pasar ya Pak ya, itu kan selalu lebih suka untuk beli yang lagi naik, yang uptrend, sedangkan yang lagi turun ditinggalkan. Nah, padahal seperti yang Pak Oscar bilang, sebetulnya investasi yang bagus itu justru pada saat kita beli pada saat market turun, bukan pada saat market naik gitu. Nah, menurut Pak Oscar gimana itu? Ya, menurut saya pribadi kita harus melihat satu kesatuan ya, pasar emas, pasar saham, pasar kripto itu sebagai satu kesatuan. Jadi kalau memang kita sebagai investor yang cerdas, saya kira kita harus melihat momen-momen kapan tepat untuk membeli dan kapan tepat untuk menjual. Jadi seperti sekarang ini saham lagi naik nih, indeks lagi bagus. Ya itu berarti momen yang tepat untuk menjual loh. Kalau kemarin kan waktunya beli, waktu harganya murah ya. Kalau kripto seperti Bitcoin sekarang ini adalah momen-momen tepat untuk akumulasi 2026, 2027 sebelum nanti ada kenaikan di harga 2028, 2029 nanti. Ya, jadi kita harus melihat sebagai satu kesatuan. Karena kalau Ya, kita memanfaatkan momen-momen seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah kita akan selalu beli di harga mahal, kemudian kita akan jual selalu di harga murah, ya ya, kan? ya. Ya, jadi makanya Betul. kita sebagai teman-teman yang cerdas berinvestasi di sini, kita jangan memandang dan jangan memfavoritkan suatu aset secara tertentu. Tapi kita melihat bagaimana pergerakan arah dunia dan apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan potensial keuntungan paling besar. Jadi saya Ya, sendiri juga nggak harus selalu harus Bitcoin terus, itu nggak juga. Apakah harus saham terus? Ya nggak juga. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang fleksibel. betul, betul. Setuju, Pak. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita terkena jebakan Batman ya, Pak ya, di mana kita terjebak dengan euforia ya, sehingga akibatnya kita selalu nyangkut di atas gitu ya. Nah, Betul. kita Jangan kata kuda gitu Coach ya. iya, jadi kita sebagai investor harus lebih smart, lebih cerdik ya. Ya. Jangan cuman investasi berdasarkan euforia atau FOMO gitu, Pak ya. Ya. Nah, tapi saat ini ada hal yang juga membuat banyak investor tidak tenang kalau memegang saham, terutama saham Indonesia, karena rupiah kan kemarin melemah bahkan sempat mendekati 17.000. Nah, menurut Pak Oscar bagaimana ini? Kalau saya diminta pendapat tentang Indonesia, saya percaya Indonesia itu punya kekuatan fundamental yang kuat. Ya. Negara Ya, kita sebenarnya cukup kuat kok. Cuma bagaimana kita mengatur stabilitas di dalam negeri aja. Yang pertama itu. hmm, Yang kedua, kalau ditanya tentang pendapat tentang US dollar, memang suka nggak suka, negara kita itu kan inflasinya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan US ya. ya, Jadi memang rupiah memang cenderungnya lebih melemah. Apalagi sekarang US dollar sendiri juga melemah. iya, Jadi memang ya itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan lah. Tapi iya, kita masih berharap, apalagi pemerintahan Pak Prabowo ini kan baru dimulai dan sekarang adalah masa-masa di mana mulai stabil. Seharusnya kita bisa melihat ekonomi mulai berputar nih saat-saat sekarang ini. Jadi harapan ke depannya ya sebagaimana kita lihat di pasar saham sudah mulai bangkit karena efek pergaulaan after pergantian presiden sudah mulai usai, yang masa mulai stabil. Kedepannya kita berharap Indonesia jauh lebih baik lagi. iya, iya, iya. Nah, tapi banyak sekali orang-orang yang saat ini ketakutan dengan kondisi rupiah yang terus melemah, Pak. Karena ngelihat negara seperti kasusnya Iran kemarin, yang mata uangnya hancur lebur, Pak. Nah, dan di saat kondisi seperti itu, ternyata banyak investor yang bukan investasi di emas, tapi di Iran tuh mereka justru nyerbunya Bitcoin, Pak. Nah, ini fenomena yang apa ya yang terjadi di Iran, Pak, menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya negara kita tidak akan menjadi seperti Iran. Itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena pemerintah kita cukup cerdas sih. Karena mereka tahu bahwa kita ini kan negara yang dikatakan kecil juga enggak, besar sekali juga enggak. Jadi kita Ya, negara yang cenderung bersahabat baik dengan negara Cina maupun dengan negara US. ya, Ya, jadi kalau kita bisa lihat pemerintah kita cenderung netral dalam hal ini. Dan kalau kita lihat krisis di Iran kemarin kan itu salah satu pergerakan intelijen ya, pergerakan intelijen yang pada akhirnya membuat negaranya juga masyarakatnya nggak percaya pada mata uangnya sehingga uangnya kemudian tidak ada nilainya. Ya. Kita bisa ya, melihat Indonesia punya kekuatan yang berbeda. Jadi kalau ditanya apakah akan terjadi seperti Iran, saya yakin betul Indonesia tidak akan terjadi seperti Iran. Negara kita itu unik. Gitu. oh, Ya. Tapi kalau
ditanya kenapa waktu di Iran Bitcoin itu mengalami pergolakan harga yang sangat tinggi, saya kira itu salah satu yang dikatakan adalah kelebihan daripada Bitcoin. Kelebihan Bitcoin adalah pada saat suatu negara mengalami krisis, Bitcoin menjadi aset yang paling dicari karena mudah dipindahkan dan mudah ditukar di mana aja di seluruh dunia. Jadi itu salah satu memang kelebihan daripada Bitcoin ya. Makanya nggak heran kalau terjadi krisis seperti di Yunani sebelumnya, kemudian terjadi krisis seperti di Korea Utara, Korea Selatan waktu terjadi perang, ya mau terjadi perang. Kan kemarin sempat ada masa-masa beberapa tahun lalu Korea Utara dan Selatan hampir perang tuh. Nah itu Bitcoin melonjak tinggi sekali di Korea, naik lebih dari 30%. Wow. Ya, jadi kalau kita lihat kondisi-kondisi suatu negara memang mau terjadi suatu kekisruhan seperti Venezuela sendiri, harga Bitcoin di Venezuela tinggi sekali. Ya. Ya, memang karena itu adalah aset yang paling dicari untuk pengamanan kekayaan yang sifatnya bisa mobile. Ya. Karena kalau kita sudah bicara US dollar, kita bicara emas, mengamankan aset jumlahnya jutaan dolar, pakai emas itu bisa, tentunya bisa. Tapi memindahkan ke negara lain itu suatu persoalan. Ya. Apalagi pada saat terjadi kendala seperti itu, mau bawa emas keluar negaranya susah. Ya kan? Ya. Mau mindahin emas jangankan ke negaranya, pindah kota pun beresiko sangat tinggi. Karena stabilitas keamanannya sedang tidak baik. Nah, sementara kalau pakai Bitcoin cukup pakai ledger ya. Betul. Lebih mudah disembunyikan, gitu kan. Lebih mudah untuk mobile. Iya. Makanya dikatakan setiap aset itu punya kelebihan masing-masing kan. Iya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, kira-kira menurut Pak Oscar bagaimana ini ke depan? Indonesia saya kira kita harus bermain smart ya. Kita harus melihat secara geopolitik makro ini kan nggak lagi baik-baik aja ya. Kita bisa melihat Rusia dengan blok barat melalui perang di Ukraina. Kita bisa melihat hubungan Cina dan Taiwan makin memanas. Kita bisa melihat US juga makin agresif ya. Makanya Indonesia saya kira memang posisinya sudah betul, saat ini pemerintahan Pak Prabowo sudah betul untuk melihat kita sebagai pemain netral di sini. Bersahabat dengan semuanya lah istilahnya. Iya. Kalau kondisi global sendiri gimana Pak Oscar? Ini kan kondisinya bisa dikatakan Trump cari gara-gara terus ini. Dia sempat menyerang Iran, sempat menyerang sekutunya sendiri di NATO Eropa gitu ya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini kira-kira apa dampaknya buat kripto gitu Pak? Dampaknya buat kripto yang pertama apabila memang terjadi suatu yang krisis yang lebih besar, saya percaya di negara tersebut Bitcoin akan mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Pada saat ada satu negara yang melakukan pembelian dalam jumlah besar, otomatis harga kripto di seluruh dunia akan juga ikut bergejolak. Ini adalah momen-momen yang mungkin bisa dimanfaatkan buat para trader kripto nih untuk membeli dan menjual pada saat yang cepat. Jadi bisa buat trading ya Pak ya? Bisa buat trading dan pengambilan profit. Ya, take profit juga ya. Nah, kemudian ada omongan nih, mulai ada berita-berita burung yang mengatakan, wah ini bakal pecah perang dunia ketiga. Nah ini kira-kira sebagai investor kita harus melakukan apa dengan kondisi itu Pak? Ya, kalau ini kan seperti yang disampaikan oleh Bapak mantan Presiden kita Pak SBY ya, Pak SBY dalam salah satu tweetnya mengatakan dunia nggak lagi baik-baik aja, ada kemungkinan perang dunia ketiga kalau nggak dijaga dengan baik, ya kan? Nah, saya kira kita sebagai investor makanya kita harus masa-masa di mana kita harus memilih uang kita ini ditaruh di tempat-tempat yang bisa dikatakan mobile, ya, tempat-tempat yang dikatakan tidak terlalu bergantung, ya. Makanya saya selalu prefer, ini juga salah satu materi di seminar sebelumnya kan ya, kalau kita bisa, saya tipe yang lebih menaruh di emas, perak, dan maupun di Bitcoin, ya. Sebelum harga perak mengalami lonjakan harga menjadi aset kedua terbesar di dunia sekarang, saya salah satu orang yang lumayan cukup favorit dengan perak gitu. Iya. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita katanya bilang bahwa sebagai investor kita harus cerdik untuk melakukan rotation sektor gitu Pak ya, seperti yang Pak Oscar tadi sempat kupas gitu. Nah, kira-kira kalau orang mau belajar tentang Bitcoin,
untuk melakukan rotasi sektor dengan kondisi harga saham yang sudah cukup tinggi, emas sudah cukup tinggi, sementara Bitcoin sedang koreksi. Nah, ini kira-kira kalau kita mau belajar, kira-kira untuk melihat kapan saat yang tepat untuk kita masuk, itu kira-kira Pak Oskar bisa nggak memberikan petunjuk gitu, Pak? Boleh, boleh. Nanti kita adakan seminar, mungkin seminar sekali lagi untuk menceritakan tentang fundamental dan memahami secara menyeluruh tentang aset ini ya. Dan mungkin beberapa yang bisa kita ulas, dan saya selalu berharap ini adalah suatu financial literacy yang bisa saya berikan kepada negara kita gitu. Iya, iya. Soalnya banyak sekali investor yang saat ini mau beli, ada sebagian yang takut karena dia gaptek gitu kan. Sementara di kripto itu kan sangat rawan, terutama kalau misalkan kita gaptek ya, itu katanya bisa mudah untuk dihack ya gitu. Karena banyak kejadian beberapa orang kehilangan asetnya gara-gara kena hack gitu. Nah, dalam hal ini nanti Pak Oskar bisa men-sharingkan ya, gimana caranya bisa memproteksi aset kita gitu, Pak. Boleh, boleh. Nanti kita makanya di sini kan kita harus membahasnya secara mendalam ya. Kalau Ya. saya pribadi, saya melihat seminar itu sebagai dua arah. Yang pertama seminar yang lebih untuk masyarakat yang benar-benar sudah mendalami apa itu kripto, sudah tahu dalam-dalamnya, dan satu lagi masyarakat yang belum mengerti tentang kripto sama sekali. Ya. Ya, Karena ya. mungkin ada banyak keterbatasan di pemahaman teknologi atau mungkin di gap generasi, itu sesuatu yang berbeda tuh seminarnya. Jadi kita nanti harus bicara mana arah seminarnya. Ya. Soalnya ada juga yang khawatir nih, Pak Oskar, kondisinya kan market turun nih lagian di Bitcoin, di kripto. Mereka katanya takut untuk menangkap pisau jatuh gitu, Pak. Nah, Ya. gimana kira-kira menurut Pak Oskar supaya kita tidak kena pada saat menangkap pisau jatuh itu, Pak? Ya, itu makanya sesuatu yang akan kita bahas mungkin ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari seminar sebelumnya itu sudah kita bahas nih. Kalau 2026 ini adalah masa-masa akumulasi, masa-masa Ya. yang tepat buat membeli. Sebelum ini terjadi kan sudah kita bahas sebelumnya. Ya, waktu workshop pertama kemarin kita kupas, Oh, Pak Oskar udah tapi ditanya memberikan apakah garis besarnya itu. waktu workshop yang pertama ditanya apakah ini waktu yang membeli jam 2 besar, kan saya selalu bilang bahwa nanti akan ada penurunan harga. Ya, akan ada masa-masa sideways di tahun 2026 ini. Dan ya saya berharap orang-orang yang ikut seminar saat itu memahami dan nggak all in pada saat itu, karena sudah kita sampaikan ada namanya fase 4 tahunan ini. Betul, betul. Jadi mereka yang ikut di seminar pertama kemarin kita harapkan semua selamat ya, Pak ya. Betul. Dan sekarang mereka harus belajar nih, kapan saat yang tepat untuk masuk. Dan saya harapkan di seminar kedua ini Pak Oskar sharing, kalau kemarin hanya warning, yang seminar kedua ini saya berharap Pak Oskar nanti sharing gimana caranya untuk membeli di momen yang tepat untuk kita bisa membeli di harga yang bagus gitu, Pak. Nah, sehingga saat 2007, 2027, 2028 saat kripto kembali bullish itu kita mereka-mereka yang ikut seminar kita bisa meraih cuan yang besar gitu ya, Pak ya. Ya, amin. Ya, siap. Ya, ya, ya. Oke, Pak Oskar, terima kasih sekali untuk sharing pada pagi hari ini dan saya harap apa yang kita sharingkan ini bermanfaat buat para Sobat Sip. Dan bagi para Sobat Sip, bagi Anda yang ingin untuk belajar lebih dalam mengenai cryptocurrency, Bitcoin pada khususnya, dan kapan untuk kita bisa melakukan serok, nah kami tunggu kedatangannya. Saya dan Pak Oskar akan mengadakan seminar di bulan Februari nanti, dan Anda bisa lihat di link di bawah ini, tempatnya di mana dan kapan tepatnya. Oke, terima kasih Pak Oskar untuk sharingnya pada hari ini. Semoga Pak Oskar sukses selalu. Thank you, Coach Sony. Oke, bagi Sobat Sip, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.